Prinsip 10-70-20 dalam proses perekrutan. Ya, tugas Anda sebagai leader kan adalah Anda adalah harus menang ya teman-teman. Tugas Anda adalah untuk menang. Menangin siapa? Nih sekali lagi ya teman-teman. Ini tips merekrut yang pertama. Kalau Anda merekrut, tolong kata menangnya tidak di awal ya. Tunjuknya ke saya ya. Artinya win tidak begini caranya ya. Tetapi merekrut yang paling baik adalah win. Anda menang, saya menang, semuanya menang. Maksudnya apa, San? Ini dia, teman-teman. Kita pahami ya, sekali lagi. Merekrut sebaiknya tidak dengan hard recruit. Maksudnya hard recruit apa sih, San? Hard recruit adalah kayak gini, teman. Kadang-kadang kalau kita merekrut, kita lupa. Kadang-kadang suka nyinggung perasaan orang lain, teman-teman. Ya, San, ini dia nih. Ya, kan kamu karyawan swasta. Kan kamu adalah pekerja. Kamu kan buruh. Kamu kan adalah budak korporat ya. Dari omongan kayak begini aja tuh udah bikin gak nyaman loh teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, win. Sebaiknya kita gunakan bahasa yang positif. Contoh, saya pengguna handphone dengan merek Samsung. Anda pengguna handphone dengan merek Apple. Saya nggak boleh bilang bahwa Samsung lebih baik dibandingkan dengan Apple. Not good, teman-teman. Meskipun beberapa efektif untuk dilakukan, tetapi saya memilih untuk tidak menyakiti. Kenapa? Karena dampaknya adalah mouth to mouth. Dampaknya adalah persepsi. Kalau Anda akhirnya bisa merekrut orang dengan cara seperti itu, biasanya orang tersebut, teman-teman, tergeraknya terhadap segala sesuatu yang tidak nyaman buat dia. Ya, tetapi ada orang yang pada akhirnya nggak mau bergabung, teman-teman. Apa yang terjadi? Mereka nanti akan ngomong, sombong banget ya para pebisnis asuransi jiwa, bilang pekerjaan saya jelek ya. Sombong banget ya para pebisnis asuransi jiwa, merasa bahwa bisnisnya lebih bagus dibandingkan dengan kerja saya. Nah itu dia teman-teman ya. Dan hati-hati, kenapa? Yang bagus biasanya di-keep oleh orang-orang, yang jelek biasanya diomongin. Ini dia nih, kalau kita udah terlanjur menyakitin hati orang lain, teman-teman, susah banget ya. Kayak kertas udah kita lipat, teman-teman, meskipun kita lurusin, kita coba untuk lurusin lagi, masih ada lipetannya tuh. Yang namanya orang udah sakit hati, teman-teman, itu biasanya ya mangkalnya tuh minta ampun nih. Sebaiknya kita menggunakan bahasa yang nice ya, bahasa yang good. Kalau saya bilang handphone Samsung bagus, nggak perlu menjelekkan handphone Apple, teman-teman. Ceritakan saja tentang handphone Samsung yang bagus, kelebihannya apa, teman-teman ya. Secara nggak langsung dia akan berpikir bahwa Apple ini ada kekurangan, tetapi tidak dinyatakan oleh kita, buat mereka berpikir sendiri. Contoh saja ya, buat Anda yang pengguna Apple ya, teman-teman ya, it's okay ya, teman-teman ya. Saya nggak bermaksud untuk Anda tiba-tiba menggantinya dengan Samsung ya. Tapi saya merasa ya bahwa handphone Samsung mudah untuk digunakan, user friendly ya, gampang banget ya. Oh, ketik sana ketik sini ya, mau download pakai Play Store gampang banget ya, tinggal ketik ya. WPS Office keluar tuh teman-teman, Excel, PowerPoint dan lainnya gampang downloadnya juga teman-teman. Saya ya misalkan saja ya, anak saya baru saya belikan handphone ya, saya pakai Samsung, anak saya pakai Samsung, gampang ngejarinnya. Itu yang disebut dengan user friendly. Saya merasa kalau misalkan saja saya lupa bawa charger, yang menggunakan Samsung lebih banyak dibandingkan dengan Apple, teman. Jadi saya gampang banget nih teman-teman ngecasnya. Saya merasa ceritakan saja tentang goodnya Samsung tanpa bermaksud tentang menjelekkan yang Apple. Boleh nggak, San, kita menjelekkan yang Apple? Ada caranya. Caranya seperti apa? Caranya adalah satu, teman-teman. Kita pahami dulu bahwa, teman-teman, bahwa ya, di dalam bisnis ini, di dalam proses perekrutan ada prinsip 70-10-20. Ini yang menyampaikan adalah Kinders Brothers. Kinders Brothers itu siapa, San? Kinders Brothers adalah dua orang bernama Jack Kinder dan Gary Kinder. Jadi di Amerika sana ada pebisnis asuransi jiwa yang punya agensi besar banget, gede banget. Hampir semua orang yang berada di agensinya MDRT. Rekrutannya banyak banget, teman-teman. Agennya banyak banget ya. Diawali oleh Gary. Gary ini mengawali bisnis asuransi jiwa itu jago. Setiap tahun Elite Club, setiap tahun teman-teman MDRT ya, TOT mah dia bablas habis, teman-teman. Karena dia sukses, adiknya ngikut. Wah, kayaknya Gary sukses nih bisnis asuransi jiwa, kayak nih gabung Si Gary, teman-teman, tanpa sadar, teman-teman, dia hebat tetapi dia nggak bagus merekrut.
Dia hebat tapi dia nggak bagus untuk menduplikasikannya atau mengedukasinya, teman-teman. Dia nggak bisa tuh ajarin adiknya sendiri. Bahkan si Jack nggak bisa tuh ngajarin karena dia berpikir bahwa saya aja bisa sendiri, ngapain ya saya ajarin adik saya, ya adik saya harus bisa sendiri dong. Dilalahnya si Jack Kinder nggak sehebat si Gary, teman-teman ya. Tahun pertama tuh nggak bagus-bagus banget, tahun kedua nggak bagus-bagus banget, tahun ketiga teman-teman terjadi perubahan. Kenapa? Karena Jack Kinder ternyata membukukan apa yang dilakukan oleh Gary. Kalau Gary prospek seharusnya kayak gini, kalau closing kayak gini, fact finding kayak gini, presentasi kayak gini, closing kayak begini, handling objection, oh dicatat semuanya masih. Jack bilang, Ger, ini dia cara sukses lu. Buat terapin ya. Ketika si Jack Kinder terapin, sukses. Bahkan lebih sukses dibandingkan dengan Gary. Bahkan teman-teman, ide untuk membuat KPM atau agensinya muncul dari si Jack, teman-teman. Kenapa? Karena Jack sudah punya pola bisnisnya, punya blueprintnya, teman. Gary nggak tahu ternyata Jack melakukan itu, teman. Bikinlah Kinder Brothers itu, teman. Dan akhirnya didapati sebuah pola bahwa teman-teman, setiap orang yang Anda rekrut punya prinsip 70-10-20. Maksudnya apa, San? Kalau Anda merekrut 10 orang, biasanya teman-teman ya, yang sudah NR ya, artinya bukan yang belum NR ya, yang sudah AJI dan BAT ya, semuanya sudah terekrut. Biasanya satu orang yang Anda rekrut dari 10 tipenya star. Nah, teman-teman yang ada dalam ruangan ini 21 termasuk saya, Pak Yuda dan Pak John, adalah orang-orang yang katanya tipe star. Maksudnya tipe star apa sih? Tipe star ini teman nggak perlu didorong-dorong, itu pasti belajarnya semangat. Tipe star ini teman tahu tujuannya seperti apa. Tipe star ini produksinya biasanya bagus. Tipe star ini teman tahu tujuannya, tahu goalsnya. Tipe star itu kayak gitu ya. Tetapi banyak 70 orang yang bergabung di bisnis ini, teman-teman, tipenya adalah average, yang kadang-kadang belajar, kadang-kadang enggak, kadang-kadang produksi, kadang-kadang enggak, kadang-kadang tahu goalsnya, kadang-kadang lupa, kadang-kadang semangat, kadang-kadang lemas. Itu yang tipenya average, yang biasa-biasa. Tetapi Anda juga harus face the reality, hadapi kenyataan bahwa 20%-nya atau 2 dari 10 orang tipenya adalah triple F, hire your failure fast. Pecat kegagalan Anda segera. Itu kata Gary Kinder ya, mungkin bahasanya terdengar kasar ya, hire your failure fast ya. Triple F ya teman-teman, pecat kegagalan Anda segera. Bahwa 2 dari 10 orang mau diapain aja emang gak cocok di bisnis ini. Artinya teman-teman, satu ya, Anda harus pahami bahwa ada 2 orang dari 10 yang mungkin ketika sudah gabung, ya udah nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa teman. Next aja, don't feel hard. Selama Anda udah ajarin benar, selama Anda udah pimpin benar, ternyata 2 orang itu nggak sukses, bukan salah Anda. Itu dulu, selama yang Anda lakukan benar ya. Nanti kita bahas lebih dalam ini prinsip 10-70-20. Tetapi Anda, satu pesannya, karena Anda tipenya star yang 10 teman-teman ya, atau 1 orang ini, saya coba untuk sampaikan ke teman-teman, tolong perlakukan orang lain tidak sama dengan Anda. Jangan Anda seperti Gary, pinternya sendirian. Jangan teman-teman ya. Anda harus belajar dari Sandy Suryaman, teman-teman ya. Apa yang harus lakukan, ajarin lagi. Jangan berhenti di Anda, teman-teman. Ajarin lagi, catat teman-teman. Apa yang saya sampaikan, bikin polanya. Lihat Pak Riko ngapain ya. Lihat leader-leader Anda ngapain, catat teman-teman. Cara duduknya bahkan catat ya teman-teman. Cara dandannya catat, cara ngomong catat sedetail mungkin. Lalu Anda ajarkan orang-orang di luar sana. Kenapa? Ada orang-orang di luar sana yang tipenya 70. Masih butuh edukasi dari Anda, kepemimpinan dari Anda, pengajaran dari Anda. Ini dia yang Anda harus coba untuk kuasain dan ketahui teman-teman ya. Anda bersabar sedikit sama mereka-mereka yang tipenya 70 atau 7 dari 10 ini teman-teman. So teman-teman, tipe star, yuk kita sama-sama belajar teman-teman, bahwa di dalam proses perekrutan, satu, Anda harus pintar dulu, cek ya, kalau Anda mau bermain quality, Anda harus profiling dengan bagus dulu. Yang dimaksud dengan profiling adalah teman-teman, Anda tahu siapa agen-agen yang memang berhak untuk berbisnis bersama Anda. Yang saya coba untuk rekomendasikan adalah, kalau Anda mau lakukan seleksi, pertama kali hal yang harus Anda seleksi adalah, satu ya, cek teman-teman ya, Anda suka atau tidak. Itu ada di nomor 3, do I like, deal di singkatnya ya, do I like. Anda suka atau tidak. Kalau Anda saja tidak suka, tolong jangan direkrut, itu dulu. Kenapa, San? Ya, karena kalau Anda saja tidak suka, bagaimana dengan nasabahnya dia nanti? Ya, dia nanti bisa ngomongnya asal-asalan nanti jualannya. Kalau Anda saja sudah tidak suka, bagaimana dengan agennya nanti? Ya, dia bisa asal-asalan nanti merekrutnya atau memimpinnya. Anda suka atau tidak suka? Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ini untuk memudahkan ya bisnis Anda. Kenapa? Karena harimau hanya bertemu dengan harimau lainnya.